kali-kali rempek. Kok mana sadayana kapayun. Cek tes satu satu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatosan kamu jamaah majelis taklim Jamiatul Hujjah yang akan melaksanakan pengajian di Masjid Raya Bogor. Mohon perhatiannya, apakah ibu-ibu tiasa kapan alunan, punten ibu dipunten kapayun kapayun dipeker di algo kamu anu terpanggil yang tempat. Karena kita waktunya sampai ada asar, jadi kita akan mempercepat waktu. Karena kita hanya ada waktu satu setengah jam. Sekali lagi, kamu bapak-bapak tiasa ngabaris payun kumaha we sepatos pengajian kita di Masjid Raya Bandung. Janten teu mapikir-pikir gitu, kami tiasa payun-payun. Sok dan paling seueur ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Sekali deui ka ibu-ibu yang masih ada di luar atau sudah masuk yang masih pada jajan di luar, karena waktu kita sangat sedikit, mohon segera untuk memasuki ruangan masjid. Maka pilih pada kapayun saat ini maka pada cekap saja maka pada seorang nenangin layanan udah capek udah lelah udah ya tak pilih pada nahan pada sebenarnya tenang anak-anak saja acara digalukan urang bismillah dan Asmaul Husna. Maka kayak ibu-ibu sesepuh ada pada diri mana sasarannya. Maka kayak ibu-ibu bisa bunda pada diri kan ayo aja asma ya udah ada sesat ya maka ada pada diri kan kapayun. Acara di Malutan, orang sasarangan, Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu acara semua.
Suri tauladan yang baik bagimu, yaitu
orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ya Syahid ya Haq ya Alim, ya Qawi ya Latif ya Wali, ya Ali ya Muhsi ya Mu'min, ya Bani ya Mu'min ya Kamu korintos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bogor Bapak Kiai Haji Ade Samili, yang juga selaku Sekretaris DPD Kota Bogor,
Jadi alhamdulillah pengajian rutin kali ini adalah pengajian rutin dirangkaikan dengan halal sekaligus wisata atau telaga alam ke Kota Bogor. Alhamdulillah kita sudah lagi menuju ke tempat yang pertama. Puji serta syukur jadi ketika kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala perkenannya kita alhamdulillah bisa dikatakan mengunjungi salah satu masjid kebanggaan Kota Bogor yaitu Masjid Dayapura. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita di mana-mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selamanya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara ini marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz M. Al-Ghifari. Pada Ustaz M. Al-Ghifari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
bekerja keras ya, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu,
Yang ketiga, terima kasih pula kepada donatur, ya, khususnya Bapak Ibu yang membawa snack makan bersama-sama, bahkan ada yang membawa door prize, ya, khususnya buat Anitur, ya, Ibu Dokter Haja Deti, ya, ini udah tua nih Pak Ani. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih. Terima kasih terakhir buat seluruh jamaah MTCH yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa menghadiri acara kita ini. Mungkin itu saja. Cuman Kori tadi siapa namanya? Ibu Kori? Ustadz Al-Ghifari bisa tampil ke depan sebentar. Minta waktu setengah menit saja. Iya. Kenalkan, saya seperti orangnya kasar, suaranya merdu, ya. Oleh karena itu, saya ingin memberikan sesuatu buat beliau. Izin Pak Ketua, ya. Jangan dilihat dari nilainya, tapi lihatlah dari nilai historisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikhlas. Alhamdulillah. Demikian bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Pak tersebut sambutannya apa namanya, dan rezeki ya, malah dari pagi kata Pak dari bis berapa bisa saja, tapi jamnya ke Ustadz Al-Ghifari. Memang rezeki mah begitu ya Bapak Ibu, sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jam pahit itu di Ustadz Al-Ghifari. Kori kita pada pengajian untuk kali ini, Masya Allah memang luar biasa suaranya ya. Kalau korinya Pak Al, katanya dagangan saya tidak rekomendasikan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita juga diterima dengan baik oleh DKM Masjid Raya Bogor. Dan juga kita sengaja ini kalau mengundang Pak Kiai ini harus jauh-jauh hari. Tapi alhamdulillah demi MTCH Pak Kiai mengosongkan jadwal di hari Sabtu ini, Masya Allah tabarakallah. Jadi Pak Kiai ini adalah pembina DKM Masjid Raya Bogor. Beliau juga ketua kepala PPIB Kota Bogor. Jadi banyak pisan jabatan ini hanya sedikit saja yang saya sebutkan. Ketua Dewan Masjid Indonesia atau Ketua DMI Kota Bogor, dan beliau juga sekretaris MUI Kota Bogor. Dan saya kemarin ketemu sama Bapak Ibu adalah selaku ketua LPTI Kota Bogor. Jadi masih banyak lagi jabatan-jabatan lainnya yang belum saya sebutkan Bapak Ibu. Jadi untuk mengundang beliau mungkin butuh waktu ya Pak. Alhamdulillah. Nah demi MTCH beliau menyempatkan waktu untuk bisa hadir. Jadi mangga Pak Kiai mungkin kami perkenalkan untuk bisa memberikan sambutan atas nama DKM, sekaligus memberikan tausiah kepada kita semua dari Majelis Taklim Jamiatul Hujan, sekaligus doa juga ya. Oleh Pak Kiai kita memang diborong aku tempat kumawan mangga jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa rizqa amma ba'd. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para hujjaj, guru kami, orang tua kami, terkhusus kepada Ketua Majelis Taklim Jamiatul Hujjaj dari Masjid Raya Bandung. Selamat datang di Kota Bogor, di Masjid Raya. Sekarang Bogor tidak sedingin dahulu,
Sekarang mah jam 8 juga sudah terasa panas. Dulu mah jam 8 masih turun kabut tahun 80-an. Sekarang mah yang muncul bukan asap kabut, tapi asap knalpot. Terima kasih sudah hadir di Masjid Raya Bogor. Namanya sama dengan Masjid Raya Bandung. Cuma saya tidak ingin berakhir seperti Masjid Raya Bandung yang ribut wakil dengan pemerintah. Ini hampir mirip karena ini berebut tanah wakaf. Cuma saya ketuanya Cina, jadi masih bisa diatur. Ini sengaja nggak pakai AC pada Masjid Raya Bogor mah. Kenapa? Jangankan pakai AC, tidak pakai AC pun beres sholat nggak boleh. Jadi beres zikir itu lain zikir Pak, jadi mana runtutan. Padahal panas. Jadi sengaja. Kalau Masjid Raya Bandung kan pakai AC. Di sini mah enggak. Ya. Tidak pakai AC pun orang sudah runtutan. Jadi kalau Bapak Ibu susah tidur, datanglah ke masjid. Insya Allah kalau ada ceramah itu warga assalamualaikum sudah mulai matanya terkapit. Jadi kalau di rumah susah tidur, Bapak jika cerewet, datang ke masjid aman Pak. Wa man dakhalahu kana aminan, benar. Bapak Ibu yang mulia, yang ketiga terima kasih sudah beranjak sana ke Kota Bogor. Ini orang-orang mulia, orang-orang hebat, para tamu Allah dihimpunkan dalam sebuah perkumpulan namanya Jam'iyatul Hujjaj. Leres. Jadi ikatan perkumpulan organisasi haji-haji dari Masjid Raya Bandung, dari KBIH Kota Bandung. Kita dulu pernah mau bikin KBIH di Masjid Raya ini, terinspirasi dari Masjid Raya Bandung. Tapi kita tidak siap. Apa tidak siapnya? Tidak siap dimarahin, diomongin dari tanah haram. Nah, kadang-kadang bentuk namanya sok tega, sok tegel, sadis, membicarakan pengurus itu di tanah haram. Padahal kalau kata kita, kata Imam Al-Ghazali, kalau orang berusul di tanah haram, dibawa ke tanah halal, dia tidak minta bermaaf di tanah haram, maka dosanya seumur umurnya. Mudah-mudahan kita tidak dosa antara hakul adaminya. Kita sudah selesai di tanah haram. Bapak Ibu yang mulia, ada wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini masih sebentar, karena di sini sama dengan Masjid Raya Bandung. Orang itu sholat tidak pernah berhenti. Datang satu, datang dua, sampai waktu asar tiba. Makanya kemarin aku minta ibu jam 2 apa jangan, karena masih banyak orang yang sholat. Hanya kita pindahkan ke atas sama ke sana. Karena sama kayak di Bandung masih musafir. Tapi alhamdulillah karena ini hari Sabtu, hari libur, jarang. Tapi kalau hari kerja Bu, ini sampai jam 3 masih sholat zuhur. Jadi satu wudu untuk 2 sholat, wudu zuhur dan wudu asar. Karena ketika 2 rakaat sholat zuhur, azan asar. Jadi pas wali satu wudu untuk 2 sholat. Pas ibu kita sholat asar jam setengah 6, jam 6 sholat maghrib. Jadi hiji wudu kami 2 tetap Pak. Jadi pas wali ibu sebenarnya. Bapak Ibu, ada wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin Allah berikan rezeki, Allah ingin berikan pertolongan, Allah ingin berikan setiap kebutuhannya terpenuhi dan tertutupi. Bayangkan, diberi rezeki, diberikan pertolongan, sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, Allah berikan tutup sebesar apapun aib yang kita miliki. Allah berikan hapus sebesar apapun dosa yang kita miliki. Syaratnya tidak. Kata Rasul, ayyuhan nas
ilallahi qabla an tamut. Satu. Wahai manusia, tubu ilallahi qabla an tamut. Segeralah kalian bertobat sebelum ajal menjemput. Segera bertobat. Karena bicara ajal bukan perkara berajal. Kalau maut dimulakan dari abjad, api alif bin huruf A, ada sarkeling. Tapi ternyata banyak juga orang yang dari Z meninggal lebih awal. Perkara umur bukan perkara muda dan tua. Banyak juga orang yang masih muda Allah panggil karena cintanya. Perkara umur bukan perkara sakit dan sehat. Karena banyak juga orang yang sehat Allah panggil, yang sakit Allah panjangkan usianya. Jadi umur mah gak ada yang tahu. Siapa tahu ibu bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan bapak ibu duluan. Umur mah gak ada yang tahu. Segera bertaubat sebelum ajal menjemput kepada kita. Karena kita nggak tahu sampai berapa usia yang kita miliki. Perasaan sekarang itu masih muda terus. Kalau tidak ada cermin di rumah kita perasaan masih muda. Saya usia 54 tahun. Kalau nggak ada cermin, muda terus Pak. Karena kadang-kadang teman-teman kakak jema orang wae, beneran adik pasti orang wae. Kalau di rumah tidak ada cermin, kita tidak akan melihat satu persatu rambut kita berubah warna. Satu persatu paha tubuh kita berubah fungsi. Mata kita yang semula jelas melihat objek di sebuah tempat, sekarang sudah bersambung dengan kaca. Bahkan kalau kita baca WA dengan HP, itu begini. Sudah teker selfie, orang terbaca WA. Difungsikan mata itu harus ada benda yang membantunya. Dan kita nggak sadar usia berkurang. Pendengaran kita sudah Allah kurangi. Dulu orang berbicara kita masih bisa mendengar. Sekarang orang nanya, ayunan teka kuping. Ibu damang, Sakina cakur, capek orang nanya daripada kuping jawaban. Difungsikan dengan benda lain. Bahkan mulut kita sudah berubah fungsinya. Sudah malas kita berbicara, sudah malas kita bercakap. Bahkan rasa ini cuma satu rasa, pahit dan manis. Dulu waktu muda kita punya rasa itu jutaan, ribuan di lidah yang kita miliki. Setiap saat itu punya rasa. Sekarang mah cuma dua rasanya, pahit dan manis. Selesai. Karena jangan macam-macam di sebelah yang level 7. Karena beres makan langsung ke kamar mandi pulang balik. Kenapa? Fungsinya sudah berkurang. Dulu tenaga kita sangat kuat. Jalan kaki sekian kilo kita masih bisa menempuh. Sekarang kita Pak, jalan 1 kilo berhentinya 10 kali. Jalan 1000 meter berhentinya 10 kali. Jangankan jalan sekian ribu kilometer, sekedar penopang tubuh yang kita miliki kita butuh bantuan orang lain. Tubu ilallahi qabla an tamut. Segera bertobat. Yang kedua apa? Wabadiru bil a'mali sholihati qabla an tusbilu. Segera beramal kebaikan sebelum kita sibuk dengan urusan yang menghadang di depan kita. Segera berbuat kebaikan sebelum kita sibuk dengan urusan yang kita hadapi. Wabadiru bil amali sholihati qabla an tusbihu. Jangan dinanti-nanti, jangan dientar-entar berbuat baik itu. Segera, karena boleh jadi kebaikan datang kepada kita. Itu terakhir kita melakukan kebaikan itu. Segera berbuat baik. Yang ketiga, ini supaya cepat aja ini Pak. Ya karena permohonannya banyak, proposalnya ini banyak. Sambutan, tausiah,
baca doa. Beda kan? Misalnya kenal saya di Royal Sosio, ya di zaman pada dahulu. Segera beramal soleh. Yang ketiga kata Rasul, wasilu bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum wa kasrati shadaqah. Sambungkan silaturahim dengan Rabbmu dan dengan manusia. Rasul langsung ngasih spesifik. Apa spesifiknya? Kalau kita silaturahim dengan Allah, bi kasrati dzikrikum, dengan banyak menyebut nama Allah. Itu silaturahim dengan Allah dengan cara banyak berzikir. Bapak lagi nungse balik sasarannya baca subhanallah subhanallah subhanallah. Ibu lagi capek di rumah sambil ngagoler subhanallah subhanallah. Nah, kadang-kadang boleh baca gitu lain subhanallah subhanallah. Bu, Pak, kalau kita zikir dengan lisan itu terhalang dengan amaliyah dunyawiyah kita. Zikir dengan lisan. Ibu lagi zikir subhanallah 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 subhanallah. Angkat kapal kawasan, pernah sarang tetangga naros. Ibu balik ngaos subhanallah 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 subhanallah. Kamana ngaos nabu subhanallah 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 subhanallah. Pasti berhenti. Menjawab dulu etika, tetangga bertanya subhanallah 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 subhanallah. Tetangga nanya, mau kemana? Dari ngaos. Kapal di mana? Ke Masjid Raya. Subhanallah subhanallah. Terhalang dengan qauliyah dunyawiyah. Tapi kalau zikir dengan hati tidak ada penghalang. Ibu bapak lagi zikir subhanallah 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 subhanallah. Aus. Subhanallah. Tidak kayak gitu. Subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah subhanallah. Subhanallah sunat itu sunat. Itu kali itu kan. Nomor 2. Subhanallah subhanallah. Bertasbih dengan lisan terbatas dengan amal yang duniawiyah kita. Apakah itu berbicara atau melakukan pekerjaan lain. Tapi dengan hati tidak ada batasannya. Maka zikir itu silaturahim dengan Gusti Allah. Maka perbanyak zikirnya. Batasannya dengan mulut ada, tapi dengan hati tidak ada batasan kalau kita berzikir. Satu. Yang kedua, kalau zikir dengan manusia itu dengan cara bikasrotis sodaqah. Jadi zikir nih, tapi kita menyebut manusia. Hakikatnya memuji Allah dengan cara bikasrotis sodaqah, memperbanyak sodaqah. Intinya itu bersyukur kepada Allah. Seperti Pak Ketua RW punya jam, langsung diserahkan kepada Ori. Sedekah dengan yang barang yang beliau cintai. Saya juga belum pakai jam 2 tangan ini. Mas serius. Mas serius. Dengan jam sami. HP jadul, itu harga 1 juta. Sudah HP impor kamu minggu. Sedekah itu zikir. Makanya kalau bapak ibu sedekah, apa niatnya? Apa niatnya? Ibu sedekah niatkan dalam hati. Saya sedekah untuk ini. Saya sedekah untuk itu. Itu sebenarnya kita sedang mendekatkan dengan Allah ketika kita bersedekah itu. Kalau kita sudah mengerjakan ketiganya, sudah kita bertobat dengan dosa kemaksiatan yang kita kerjakan, kita sudah beramal kebaikan, kita sudah bersilaturahim dengan Allah dengan cara banyak zikir, dan dengan manusia dengan cara menyambungkan dengan sedekah. 3 jawaban dari Allah yang Rasul
Rasul sebutkan. Yang pertama, tunsur. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi, Allah akan pasti berikan pertolongan. Tunsur. Dengan silaturahim Allah berikan pertolongan. Dengan sedekah Allah berikan pertolongan. Dengan bertobat Allah berikan pertolongan. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu terus nih. Angkatan tahun berapa ini Pak Kiai? Angkatan tahun berapa? Angkatan 1 sampai angkatan 2. 22 tahun. Subhanallah. Diikat terus nih. Kenapa? Karena ternyata berhaji itu bukan karena banyak duit, tapi Allah yang memampukan. Saya harus tahun ini berangkat jadi petugas TPID. Jadi alhamdulillah 5 kali bertugas berhaji lewat testing 2024 Ibu Haji TPHD Jawa Barat. Kenapa? Ini jarang orang melakukan silaturahim itu. Sekarang Bapak kalau dia berkumpul-kumpul sudah susah. Kenapa? Dibatasi dengan teknologi. Selesai dengan ini. Bahkan pernah Pak ada ketemu tetangga dengan tetangga di Mekah. Beres ke tempat maghrib cacangan. Bapak dari Indonesia. Ya. Di mana Pak Indonesianya? Di Jawa. Saya juga dari Jawa Pak. Di mana Jawanya Pak? Jawa Barat. Saya juga dari Jawa Barat Pak. Di mana Pak Jawa Baratnya? Di Bandung. Abdi di Bandung Pak. Di mana Pak di Bandungnya? Jalan Soekarno-Hatta. Abdi di Jalan Soekarno-Hatta. Nomor berapa Pak? Nomor 11 atau nomor 12. Sekarang Pak, silaturahim itu sulit. Terkadang kita dengan tetangga tidak pernah bertemu. Sulit bertemunya. Terkadang teman dengan teman sulit bertemu. Untuk ada media. Tapi itu membatasi kita saling bertemu. Maka bersyukur kita masih diingatkan dengan ikatan seperti ini. Ini media silaturahim. Agar Allah berikan pertolongan kepada kita. Tunsur. Yang kedua, wa turja'u. Allah pasti berikan rizki. Orang yang biasa bersilaturahim, Allah jamin rizkinya. Kayak kemarin tadi baru pertama ketemu dengan Pak Ketua, langsung dikasih ikan. Saya bertemu berkali-kali dengan Bu Haji. Saya Bu Haji, tenang, sudah disiapkan. Di lain Arab lain Tomah lain Nauzubillah lain. Dengan biasa. Allah pasti berikan rezeki. Turja'u. Orang kalau sudah bertobat, orang kalau sudah beramal kebaikan, orang kalau sudah melakukan silaturahim, turja'u. Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Atau kali ngawas buaya hadiah jam tangan bagus. Saya lebih tua mungkin ya. Habis setengah jam. Yang ketiga apa? Waktu baru. Allah berikan pertolongan. Allah berikan hapus dosa kesalahan yang pernah dia kerjakan. Asal 3 syaratnya. Bertobat. Yang kedua, beramal kebaikan. Yang ketiga, bersilaturahim. Allah berikan kepastian. Tunsuru wa turja'u wa tujbar. Jadi kumpulnya Bapak Ibu dari Bandung ke sini bukan hanya mencari suasana Bogor, tapi apa? Mengeratkan, mengikatkan, menguatkan silaturahim. Bapak Ibu, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini memberikan barokah dan kebaikan. Dan Bapak Ibu pulang ke rumahnya masing-masing, Allah berikan penjagaan dengan sebaik-baik penjagaan. Allah selamatkan di perjalanan. Allah sampai ke manzil ke rumah yang kita miliki. Al-Fatihah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بهذه الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبعظمة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الضر يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء الله ويا دافع البلاء الرحمن ويا دافع البلاء الرحيم يا عزيز الكفار يا دواب رب العالمين بفضل سبحانك اللهم وتحيته بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Hapunten lahir batin, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pakai yang biasa ini yang sudah menyampaikan saya singkat tapi padat, insyaallah. Izin Pak Ketua DMI, ini ada titipan dari Bapak Ibu infak untuk Masjid Bogor yang akan diserahkan oleh Pak Ketua yang dilihat kepada Pak Kiai, didampingi oleh Pak Pengurus dan Bunda Haji Sofia, Mangga, Bu Haji Ubed dan Bapak perwakilan dari jemaah Pamungkas Mangga. Ini ada infak sedikit dari yang infak dari masjid dari jemaah. Ya, di Mangga di depan aja. Di sini lihat. Pak itu Mangga. Dari Pak Haji Tasam, Pak Haji Sudayanta mendampingi penyerahan infak dari ini uang kita yang kita titipkan ke Masjid Bogor sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Makasih. Ngajak. Ya, maka Pak di sini pakai rok. Ya, izin foto bersama dulu Pak Kiai Haji. Jadi Pak Haji di sini untuk bisa foto bersama Bapak Ibu agak merapat yang di sana.